ya. Oke. Jadi Desi sebelum nanti observasi, saya ingin menanyakan kendala apa sih yang Desi rasakan selama ini dalam mengajar? Kalau kendala secara pribadi itu kakak saya ngajarnya praktek di Jaya itu saya ngajar 36 siswa dengan walaupun materinya sama, misalnya di sana Esta, tapi modelnya itu satu anak tidak dulu. Nah, jadi dari proses desain, pembuatan pola, teknik jahit, teknik finishing itu beda. Nah, kesulitan yang saya rasakan itu saya merasa kewalahan untuk menghandle 36 siswa. Di saat satu siswa bertanya, siswa lain itu harus kayak menunggu dulu agar bisa juga bertanya dengan saya. Oke ya. Jadi ini Bu Desi mengajarnya praktek ya Bu ya? Iya, pembelajaran praktek untuk di sana ya. Tadi saya mendengar membuat gaun pesta, asik ini pembelajarannya. Tapi kendalanya kemudian karena gaun pesta sendiri modelnya banyak-banyak ini ya Bu ya. Sehingga mengajar satu orang gitu ya, satu orang guru kadang terkendala ya. Kalau tim teaching itu lebih mudah begitu ya. Tapi karena memang kebijakannya sekarang begitu satu guru sehingga di sini mengalami kendala ya untuk membimbing lah secara penuh ke anak. Kemudian dari kendala itu apa yang sudah Desi lakukan untuk mengatasi kendala itu? Selama ini saya sudah mendidik beberapa siswa yang dia itu cepat belajarnya bagus, kalau diterangkan itu langsung paham seperti itu. Dan nanti biasanya saya minta untuk membantu temannya yang susah, jadi bisa bertanya. Misalnya saya sedang menerangkan ke teman lain, teman yang bisa bertanya ke teman yang sudah jadi dalam yang sudah dilakukan gitu ya, ini khusus sama dengan siswa ya, jadi kayak pembelajaran teaching gitu ya Bu Desi ya. Jadi anak-anak yang sudah lebih dulu paham begitu ya, lebih dulu paham bisa membantu rekannya yang lain atau teman yang lain begitu ya, sehingga nanti sesuai dengan target begitu ya yang ditentukan, baik mungkin waktu penyelesaian kemudian hasil gitu ya, hasil dari karyanya begitu ya. Kemudian dari usaha tadi hasilnya gimana ya Bu Desi? Sebenarnya ini lebih membantu ke saya, cuma ya belum maksimal. Kemudian saya juga biasanya membuat media pembelajaran fragmen itu. Jadi di situ dia juga bisa melihat dasar-dasar tekniknya seperti apa. Tapi baru satu fragmen dalam satu kelas itu juga menurut saya masih kurang ternyata. Iya. Kemudian jadi ada hal baru ya, yang dirasakan dari apa yang sudah dilakukan tadi. Kemudian dari yang sudah diterapkan tadi ada teaching begitu ya, anak-anak ini apa yang mau dikembangkan? Yang mau saya kembangkan mungkin nanti untuk itu tadi media pembelajarannya, nanti saya akan membuat beberapa set, jadi bisa saya sebar ke banyak anak. Kemudian nanti dari YouTube atau media pembelajarannya berbasis video tutorial, cuma itu juga hanya bisa sampai ke basicnya saja. Pengembangan tetap harus bimbingan dari guru. Iya. Berbeda-beda kan bentuk model. Oke. Jadi pengembangannya akan membuat media, tetapi nanti yang disampaikan kalau tadi saya tangkap itu media sementara ini kan seperti ada satu begitu ya, sebelum dikembangkan per kelompok itu begitu ya, yang mungkin dari kelompok ini punya media-media sendiri begitu, sehingga nanti lebih cepat anak untuk memahaminya gitu ya. Oke. Baik. Kemudian dari nanti kita saya observasi ya, apa sih yang ingin diobservasi? Untuk kesesuaian dengan teknik baik dari penggunaan, kemudian model pembelajaran, sintak-sintaknya sudah sesuai atau belum. Kemudian nanti di penilaian, kemudian media pembelajaran juga sudah tepat atau belum, sudah maksimal atau belum. Iya. Apa topik penilaian
lengkap ya. Tapi oke lah, nanti kita bareng-bareng kita observasi untuk tadi masalah metode, kemudian model pembelajarannya gitu ya. Oke, saya lihat kalau ini sudah siap ya. Baik Bu Desi, nanti moga untuk bersiap-siap masuk ke kelas nanti jam 4 ya. Nanti saya akan ikut ke sana bersama-sama anak-anak gitu ya untuk melihat kayaknya pembelajarannya asik sekali. Baik begitu Bu Desi, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi pada pada observasi setelah dilakukan observasi pembelajaran ya. Baik. Selamat siang Bu Desi. Tadi pagi kita sudah ketemu ya. Nanti untuk siang hari ini kita pembelajaran sebagai observasi. Setelah tadi pagi saya bertanya tentang beberapa hal terkait dengan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, ini kita masuk ke pelaksanaan pembelajaran. Sudah disiapkan untuk nanti saya akan sama-sama belajar di sini mengikuti proses pembelajarannya. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Sudah pada istirahat? Sudah. Sudah makan ya tadi? Sudah. Sudah sholat semua? Sudah. Berarti ini semangat ya karena sudah terisi energinya dari istirahat tadi. Coba untuk ngetes semangatnya berdiri dulu semua. Oh yang belakang. Oke, biar kita fokus. Kalau saya ucapkan semangat pagi, silahkan kalian jawab dengan mengepalkan tangan ke atas ya. Ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Nah, ini dari suaranya kelihatan kalau energinya kalian masih full ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan duduk lagi. Ya, izin. Oke. Alhamdulillah hadir semua yang izin satu ya. Ya. Ada kegiatan sekolah yang lain. Oke. Untuk pembelajaran yang kemarin kita sudah sampai apa? Management. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu kerah kemeja. Nah, sebelumnya apa kalian sudah tahu apa itu kerah kemeja? Belum ya. Coba diperhatikan atau dilihat bagi kalian di laba. Itu kira-kira kerahnya kerah apa? Meja. Ini kan kelasnya iya di sini udah benar. Iya, nanti ini tinggal minus ya Mbak ya. Nah, di rumah dipakai kok? Nah, ya udah dikasihkan di tas aja biar nggak lupa lagi. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian membosankan apa enggak? Capek mau enggak? Capek ya, nanti sedikit ya. Habis ini langsung pulang biar pulang mandi capeknya hilang ya. Baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri. Selamat pagi Bu Desi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah, saya tampak segar pagi ini. Oke, setelah kemarin kita melakukan observasi ya, kita belajar bersama di kelasnya Bu Desi kemarin ya untuk kegiatan supervisi akademik. Oke, sesuai dengan rencana kemarin ya, jadi dalam supervisi akademik nanti kemarin saya melakukan observasi bersama-sama
Jadi kemudian observasi sama anak-anak juga ya, mengasihkan sepertinya kemarin pembelajarannya begitu ya. Kemudian pagi hari ini, karena kemarin sampai sore ya pelajarannya sangat produktif gitu, sehingga untuk kegiatan refleksinya baru bisa dilaksanakan pagi ini. Jadi sesuai dengan apa namanya amanah dari kepala sekolah, bahwasanya untuk pelaksanaan supervisi yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, kali ini nanti kita bersama-sama melakukan refleksi atas pembelajaran yang kemarin dilakukan. Ini sifatnya refleksi ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu, ada feedback itu, kemudian ini ya nanti bisa diterima, bisa, tapi mudah-mudahan nanti bisa untuk pengembangan. Hanya begitu. Sangat mengharapkan saran dari Ibu. Ya, kalau dari pembelajaran kemarin ya, gimana menurut prediksi gitu, refleksinya? Pembelajaran sudah saya laksanakan, menurut saya sudah berjalan, tetapi mungkin agak kurang sesuai dengan sintaks-sintaksnya mungkin ya Bu, karena terus terang kadang kalau guru itu mengalir apa yang kegiatan yang dilakukan itu kan mengalir seperti itu, kadang agak meleset dari sintaksnya gitu. Tapi secara semuanya sudah dilakukan. Ya kemarin saya melihat pelajaran yang menyenangkan ya, saya praktek begitu ya. Anak-anak kemarin membuat kertas ya. Dari pelajaran kemarin metode yang digunakan metode project based learning. Oh iya, ya kemarin saya lihat yang menggunakan metode project based learning ya. Karena dalam satu pertemuan itu tidak bisa langsung jadi, itu masih beberapa minggu lagi baru selesai ke sebuah baju. Ya, kemarin saya lihat sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan ya di dalam rencana pembelajaran gitu, dari pembelajaran awal gitu, kemudian ada inti dan juga penutup sudah sesuai dengan rencana yang dibuat gitu ya. Kemudian metodenya menggunakan project based learning, karena memang kalau praktek itu ya tidak bisa langsung selesai ya. Kemudian dari yang mau dirancang, kalau menurut di sini ya, itu apa hal baiknya yang bisa diambil dari pembelajaran kemarin? Hal baiknya adalah siswa bisa saling bekerja sama. Siswa yang lebih paham duluan, mereka mau berbagi ilmu dengan teman yang belum bisa, istilahnya mau ngajari temannya seperti itu. Ya, saya katakan kepada anak, kalau kita berbagi ilmu itu tidak akan membuat kita itu ilmu kita berkurang, tetapi dia semakin pintar, semakin kalau keterampilan diasahkan semakin tajam istilahnya seperti itu. Itu apakah ini ya, karena memang praktek dengan 36 siswa ya? Satu kelas ya dengan guru satu ya, dengan kurikulum kan memang sekarang untuk gurunya satu ya, karena tidak dengan untuk tim ya. Itu karena nggak ada tim cicing, itu untuk yang budesi itu ya, yang kemarin itu hal baiknya yaitu anak yang sudah terampil ya, membantu saya untuk menghandle 36 siswa dengan berbagai macam kemampuan dan juga berbagai jenis produk yang dibuat. Kemarin kan kerah kemeja, tapi macam-macam juga jenisnya, itu cukup membuat kewalahan dari gurunya seperti itu. Iya. Kemudian kalau tadi sudah berusaha dilakukan ya. Kemudian hal yang perlu dikembangkan dari pembelajaran kemarin. Ya, sebenarnya agar bisa lebih terbantu lagi, saya perlu mengembangkan media pembelajaran. Seorang guru itu sangat terbantu apabila media pembelajarannya itu cocok atau mencukupi. Kemarin saya merasa di situ media
media saya itu masih kurang Bu. Oh gitu. Jadi contoh yang saya berikan fragmen atau prototipenya itu saya rasa masih kurang. Oh, jadi kemarin saya sudah menggunakan video Iya, ya. ada video juga. Kalau video itu anak bisa menonton lagi kan Ibu. Iya. Kemudian juga guru buat sekali tapi bisa untuk ke depannya masih bisa relevan diterapkan. Cuma kadang ada siswa itu yang nggak punya kuota Bu, kayak gitu. Di sekolahan muter-muter Bu, seperti itu. Jadi walaupun ada video yang saya share, tetap saya tampilkan di kelas seperti yang kemarin itu. Terus yang dikembangkan dari video itu? Kalau ke depan saya merasa anak-anak itu lebih senang lihat videonya itu via TikTok Bu. Oh ya, Bukan via YouTube lagi. Kalau YouTube itu durasinya agak panjang, tapi kalau TikTok itu bisa dikemas dalam durasi lebih pendek dan anak itu biasanya saya survei itu hampir semuanya pakai TikTok Bu. Jadi pengembangannya memanfaatkan sosial media, khususnya TikTok. Tapi itu saya juga tantangan untuk saya karena saya juga belum pernah ya Bu. Nanti kan saya harus belajar juga bagaimana cara ngedit yang panjang menjadi pendek agar bisa diupload ke TikTok. Mungkin nanti saya belajar dari Bu Yenti selaku guru multimedia Bu, nanti bisa tolong diajari. Iya. Karena memang perkembangan teknologi ya juga di dalam media pembelajaran kita bisa mengikutinya ya, karena itu anak lebih kadang minat gitu untuk melihat TikTok itu gitu ya. Iya, selama ini kan mungkin kurang dimanfaatkan ya untuk pembelajaran khususnya yang busana ini loh Bu, khususnya belum terlalu dimanfaatkan. Itu sepertinya bisa dimanfaatkan untuk hasil ya. Iya. Hasil pakaian yang sudah jadi. Iya. Begitu, kemudian nanti diperagakan gitu ya. Kemudian masuk ke, bisa nggak itu? Bisa, ini terima kasih Bu. Saya sebelumnya belum terpikir sampai itu. Gimana itu rencananya kalau itu? TikTok bisa. Nanti saya akan ini koordinasi dengan anak agar hasil dari karya itu bisa diupload ke TikTok. Biar mereka kontennya itu konten yang edukatif, bukan cuma joget-joget gitu. Nanti mungkin sama rencananya mungkin sama di IG. Oh iya. Basis gambar ya. Media sosialnya anak-anak itu. Peminatnya banyak begitu ya, gitu. Dan anak senang loh kalau mengupload di konten-konten itu diupload ke medsos itu. Iya. Iya, Desi, kemudian ini Desi kemarin saya memperhatikan di penilaian ya. Iya. Kemarin Desi sudah melakukan penilaian loh, saya lihat dari berkunjung dari satu kelompok, kemudian kelompok berikutnya gitu ya, memperhatikan proses kerja anak gitu ya. Sepertinya ini kemarin ada yang perlu datang gitu kan, saya melihat karena asik menilai begitu di kelompok, kemudian pas enggak itu juga ada siswa yang bertanya ya. Gitu. Kayak riuh gitu kan kalau praktek semuanya. Iya. Belum lagi nanti kendala yang ada di mesinnya rusak atau apa seperti itu. Iya, memang pasang. Ini kemarin ada beberapa anak ya sepertinya belum terjangkau untuk sikapnya ini. Apa yang mau Desi lakukan untuk bisa terbimbing anak-anaknya gitu ya. Semua begitu. Di samping tadi sih Desi sudah mengatakan anak yang memang punya keterampilan tapi bisa membantu begitu ya. Tapi sebenarnya peran guru ini masih juga gimana ini? Kalau untuk penilaiannya memang kemarin saya agak kurang karena di berbagai siswa itu ada yang sangat membutuhkan karena kemampuannya kurang. Kemudian saya terfokus di sana. Sementara yang siswa yang kayak lebih mandiri itu kurang terperhatikan oleh saya. Karena sebenarnya saya
itu sudah lebih mampu atau lebih mandiri seperti itu. Nah, kedepannya mungkin akan saya buat checklist tertentu atau saya panggili semuanya. Jadi berurutan maju satu-satu setelah di sela-sela dari pekerjaan itu. Biar semuanya, karena kemarin baru di sebagian. Jadi akan makan checklist begitu. Iya. Iya, semua supaya pas pemilihan. Karena pemilihan di sini selain penilaian produk ya betul, ada juga penilaian produk sikap ya betul. Nah, ini nanti yang perlu pemantauan ke anak untuk penilaian sikap gitu ya. Kadang kan kita agak kelupaan untuk sikapnya ini ya Bu, terfokus pada produk atau prosesnya. Iya. Ya, sebenarnya sih pada intinya sudah berjalan bagus ya Bu Desi. Kadang ada memang yang perlu dimotivasi, perlu disemangati dari anak ya. Seperti pada saat kemarin di akhir pembelajaran begitu ya. Di akhir pembelajaran itu di penutup itu kan membuat kesimpulan ya. Sepertinya anak masih agak malu ini. Kemarin untuk menyampaikan wah pada sebetulnya itu pembelajarannya itu bermanfaat sekali dan ilmunya juga sangat luas begitu ya. Nah, tapi anak masih ragu-ragu untuk menyampaikan apa sih yang kesimpulan pembelajaran hari itu. Nah itu gimana itu untuk memancing anak gitu? Karena anak-anak tata busana kalau yang pas praktek itu mereka kayak fokusnya ke keterampilannya Bu. Jadi mereka itu susah untuk kayak membuat ungkapan atau membuat kesimpulannya dengan kata-kata sendiri. Padahal mereka sudah praktek bentuknya, tapi kalau harus menyusun kata itu kayak susah sekali kalau nggak dibimbing sama gurunya. Kemudian saya mensiasatinya dengan kayak memberikan pancingan dulu biar anak-anak itu bisa menarik kesimpulan seperti tadi itu kita sudah buat ini lah, itu tadi ada berapa bagiannya, terus diterapkan di mana seperti itu. Nanti kalau mereka sudah bisa menjawab pertanyaan saya, nah berarti ayo kita simpulkan bersama-sama, harus bersama-sama Bu. Kalau langsung satu itu nggak mau. Kemudian kalau sudah bersama-sama disimpulkan, nanti baru saya tanya siapa yang berani melakukan kesimpulan, mengulangi kesimpulannya itu secara mandiri. Baru ada satu atau dua anak yang berani untuk membuat kesimpulan secara mandiri. Kemarin anak sudah berapa sih mencoba menyampaikan ya, untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari itu bersama Desi gitu ya gitu. Udah ada langkah tidak yang kira-kira ini mana sih anak ini supaya mau mengeluarkan pendapatnya gitu? Kalau saya pernah nyoba itu, tapi belum saya terapkan kemarin. Itu saya menggunakan media kayak seperti puisi atau yang lainnya itu. Jadi saya suruh nulis kesimpulannya itu lewat itu. Dan kesimpulannya akan ditampilkan di layar. Iya, dan biasanya kan tidak menunjukkan mana ya. Kita bisa ternyata pembelajaran hari ini bulan ini kemudian refleksinya seperti ini gitu ya. Itu kan kesimpulan diikuti dengan refleksi bersama-sama bersama anak begitu, sehingga nanti bagi kita gitu selaku guru juga bisa mengambil pembelajaran dari refleksi yang dilakukan oleh anak dari siswa. Iya. Oke. Udah sih gini. Dari saya mengamati dari rencana pembelajaran waktu pra itu sudah lengkap, kemudian metode tadi sudah diterapkan karena memang pembelajarannya praktek gitu ya, menggunakan project gitu. Nah ini project karena tidak bisa misalnya 4 jam pelajaran, 5 jam pelajaran sudah selesai nggak bisa, belum jadi belum jadi projectnya, produknya itu belum jadi. Kemudian itu sudah pas
perkembangannya gitu. Nah ini tetapi kan kita melihat perkembangan teknologi, kemudian melihat perkembangan apa namanya perubahan kurikulum dan lain-lain gitu ya. Nah dari yang sudah baik kemarin gitu ya, Ya. ada rencana nggak mengembangkan apa gitu, Oh, ya. entah itu saya mau pakai metode yang berbeda misalnya, atau saya mau menggunakan apa nih dia yang berbeda misalnya begitu, atau menggunakan alat gitu atau apa gitu, ada nggak misalnya ke depannya, atau cukup seperti ini terus gitu. Rencana ke depan itu saya metodenya tetap project based learning, Iya. tapi akan saya gabungkan dengan tutor sebaya, ya, seperti itu. Kemudian medianya tadi saya akan mengembangkan ke bentuk sosial media TikTok Iya. terutama. Kemudian selain itu saya juga membuat prototipe atau kalau di busana itu disebutnya fragmen. Dan tidak hanya satu, tapi lebih banyak lagi. Sehingga pada saat siswa praktek itu siswa bisa mencontoh. Jadi kalau di busana itu di video penting, tapi megang bendarilnya juga sangat penting seperti itu. Biar bisa benar-benar oh ini kenyataannya seperti ini. Oke, berarti akan ada pengembangan ya, baik dari apa namanya, kemudian yang tadi sampaikan menggunakan fragmen atau prototip begitu ya untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Dari yang tadi ada keinginan pengembangan, ini rencananya kapan nih pengembangan akan dilakukan? Ini mungkin di jeda waktu anak-anak PKL. Ini saya akan gunakan untuk mengasah apa ya kreativitas saya atau kemampuan saya dalam membuat video tadi, dan bisa saya terapkan nanti di semester selanjutnya. Oh, ini berarti anaknya sama sudah PKL ya? Iya, Yang baru saja. persiapan untuk berangkat Oke. PKL gitu, Persiapan. sehingga nanti penerapannya setelah pelaksanaan Oke. PKL untuk yang baru gitu Iya, ya. iya, karena pada waktu PKL kan anak sudah tidak praktek, maksudnya Langsung? dengan saya ya. Oke, Jadi iya. saya memberikan teori-teori saja, kemudian kan prakteknya sudah di sana gitu kan di Iya, tempat PKL. iya. Ya, jadi untuk setelah anak PKL. Oke, ya, oke. Sudah punya apa rencana ke depan, pelaksanaannya juga oke, akan dilaksanakan nanti setelah anak-anak pulang PKL gitu ya, dengan penerapan yang baru, hasil pengembangan. Iya. Oke, baik, ini sudah sangat banyak, sudah apa namanya, saya melihat dari pelaksanaan pra juga mulai kemudian kemarin observasi ya, dan juga tingkat lanjut rencana pelaksanaan juga sudah saya kira cukup untuk refleksi pembelajaran untuk kali ini gitu ya. Nanti ya mudah-mudahan Bu Desi bisa melaksanakan rencana pengembangannya gitu. Iya. Saya juga ingin tahu hasilnya seperti apa gitu. Ini tadi disampaikan seperti mau ke TikTok, berarti saya bisa lihat ini. Iya. Nanti untuk proses edit-editnya nanti saya bertanya sama Bu Yeti. Iya. Dari aplikasi apa dan lain-lain. Ya nanti sudah bagus untuk rencana pengembangannya. Ya untuk kali ini cukup. Ya. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Oke. Sukses selalu nanti mengantarkan anak-anak ya ke masa depan, ke kehidupan selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu atas segala masukan dan juga bimbingannya.